Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Karandes Haji Dedi S. Ridwan, dan pengurus RW 13 khususnya ketuanya ya. Dan ada ya Geria, dan yang kita muliakan Ustaz Haji Zakaria, serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Judul tausiah pagi ini saya ambil, ayo gaspol ya, amal soleh di bulan Ramadan. Judulnya itu Pak. Iya, tancap gas ya. Betul. Gaspol itu tancap gas ya. Ini tancap gas nih dengan amal soleh di bulan Ramadan. Dulu Pak ada pengajian lansia ya di kampung itu pesertanya orang tua. Ya, kayak pengajian kita lari, kan lansia Pak ya. Tapi sebelum masuk itu dites dulu, ya tes bacaan Qurannya gitu ya. Ada teman saya PRW itu di kampung dia, namanya Imron Pak. Iya, jadi beda. Dites satu-satu pun disaksikan tuh ya, banyak orang tuh. Yang mau ikut pengajian lansia, siapa namanya? Asri Pak. Kalau gitu baca surat Wa Asri, baca Dewa Asri kan selesai. Siapa namanya kamu? Kata dia itu, nama saya Maun Pak. Oh, baca surat Al-Maun. Al-Maun. Pak Imron ngadeg-deg Pak. Waduh, mukanya merah Pak. Keringetan tuh, waduh. Wow. Giliran dia. Sekarang kamu. Siapa nama kamu? Pak Kiai. Sebenarnya nama saya Imron. Tapi di kampung saya memanggilnya Kuhu. Interview cerdas juga Pak ini. Jadi mau RW itu semuanya cerdas Pak, pintar-pintar ya. Termasuk hari kita juga cerdas, pintar dia. Namanya bantuan air terus Pak RW ya. Alhamdulillah cerdas namanya gitu ya. Hidup Pak RW. Saya teruskan ya. Saya akan mengutip satu hadis Pak yang diriwayatkan oleh Tolha bin Ubaidillah. Itu panjang sekali, satu halaman. Saya akan ambil bagian ujungnya saja, ucapan Rasulullah SAW-nya saja. Dan di sana ada kisah ya. Cuma untuk sekedar referensi, saya ingin menyampaikan siapa Tolha bin Ubaidillah itu. Dia sahabat Nabi, ya, yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi itu yang dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup Pak, tapi Rasul sudah menjamin kau masuk surga. Kan hebat ya. Apa disebutnya? Al-Ashru Al-Mubasyirina bil Jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Tolha bin Ubaidillah. Bapak siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Dan Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'd bin Sa'id, Ubadah bin Bujarah, dan Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah ini dia wafat Pak di atas kapal laut, perahu, ya perahu, tengah samudra tuh. Kemudian karena jauh dari daratan, maka dia dimakamkan
diceburkan ke tengah samudra, Pak. Paham Pak ya? Walaupun dikubur. Sehingga ada hukum Islam yang mengatur tata cara pemakaman di tengah laut. Nah, gitu ya. Dulu ada freezer, nggak ada cold storage ya. Kalau sekarang ada konvensi, Pak, namanya konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia itu. Setiap orang yang meninggal di atas kapal, maka harus dimakamkan di pelabuhan terdekat. Paham ya? Ketentuan baru nih, ini zaman-zaman modern inilah, ya. Seperti misalnya kerja di kapal pesiar, ya, kapal kargo tuh, kapal perang, ya, kapal laut. Kalau meninggal maka disimpan di cold storage selama seminggu, sebulan, sampai bersandar di pelabuhan, maka dimakamkan. Jadi maaf kalau ada saudara keluarga ya yang kerja di kapal lo, kalau Allah takdirkan meninggal, maka dia terkapung-kapung selama beberapa hari, beberapa bulan tuh, sampai kapal itu sandar, ya. Tetapi terkadang Pak, terkadang ya juga nakoda kapal itu nakal juga kadang-kadang ya. Kalau meninggal dia nggak mau dibebani mayat kan, ya sama dilemparkan kayak saja. Paling kapal-kapal kargo kan dia. Mohon maaf, apalagi ABK-nya dari Asia Tenggara, ya, negara-negara miskin, ya, nggak ada tuh sampai di ke pelabuhan terdekat langsung ini cemplungin ke samudra itu ya, gitu Pak ya. Dalam praktek begitu ternyata Pak. Contoh ABK kita kan banyak Pak yang meninggal nggak ketahuan juntrungannya itu ya. ABK bukan ABG Pak, ABG beda lagi. ABK itu ya cemplung ke laut sana. Ya. Kata Polio kalau ABG atas bawah gede. Bagus dari Papua nih. Lihat. Jadi hadis yang diriwayatkan Thaha bin Ubaidillah itu sambil ujungnya saja, ya. Kata Rasulullah SAW, "Alaysa qad makasa hadza ba'dahu sanatan?" Qalu bala. Summa adraka Ramadan fasoma fasalla kaza wa kaza fi sajdatin fi sanatin. Qalu bala fama bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ard. Kama qala hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Asbabul wurud hadis ini panjang Pak, yang tadi itu satu halaman lebih Pak. Saya ringkas saja penyebab turunnya hadis ini. Jadi pada waktu itu kata Thaha bin Ubaidillah ada 2 orang, ya, mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. 2 orang nih Pak, dari suku Bali, min Baliyin, ya, Rajulaini min Baliyin atau Wasallam asalim, dan masuk Islam 2 orang ini. Kemudian ikut berjuang, ikut berperang, ya, berjihad, ya, setelah masuk Islam itu. Yang satu wafat, ya, tertebas pedang, syahid dia kan, makamkan. Yang satu lagi, nih, selamat dan dia masih mengenyang kehidupan selama setahun, ya. Sampai tahun berikutnya dia juga wafat, ya, setahun tuh. Lalu besoknya Thaha bin Ubaidillah bermimpi Pak, bermimpi berdiri bertiga dengan 2 orang sudah meninggal tadi di pintu surga. Nih, kata Thaha nih, saya bertiga berdiri di pintu surga. Ternyata malaikat penjaga surga itu memanggil pertama kali orang yang meninggal belakangan, yang dikasih kesempatan waktu hidup 1 tahun tuh Pak, ya, 1 tahun. Sementara yang berjihad, yang mati duluan itu dipanggil berikutnya, ya. Kemudian Thaha bilang, kalau gitu aku ikut bareng-bareng dah. Kata malaikat, kamu nggak boleh, karena kamu belum wafat, ya. Besoknya pagi-pagi itu Thaha cerita ke teman-teman sahabat yang lain tuh. Saya heran bang, tadi malam saya bermimpi itu seorang yang perang jihad itu justru masuk surganya belakangan. Malah yang panjang umurnya setahun lebih itu
dia sudah masuk duluan. Berita ini tersiar ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Nah, itu ceritanya. Lalu Rasul berkata, "Alaysa qad makasa hadza ba'dahu sanatan." Apakah kebetulan perhatikan orang yang diberikan tambahan usia 1 tahun ya berikutnya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Rasulullah, saya perhatikan itu dia berusia setahun berikutnya. Gitu. Kemudian harus berkata lagi, summa adraka Ramadan fasoma wa shalla kaza wa kaza fi sajdatin fi sanatin. Ya. Bukankah yang dikasih umur panjang setahun itu dia bisa melaksanakan shaum di bulan Ramadan? Dan dia juga melaksanakan sholat ini, sholat itu, sholat macam-macam, ya. Dan dia juga bisa mengaji, bisa baca Quran, bisa silaturahmi, bisa sedekah selama setahun dia, ya. Kemudian Rasul bilang, "Fama bainahuma ba'du." Betapa jauhnya, ya. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ditambah waktunya setahun, Pak. Kalau dibandingkan dengan orang yang wafat berjadi itu seperti antara langit dan bumi jaraknya, Pak. Paham, Pak? Orang Bali ini dikasih umur tambahan setahun. Tapi di mata Allah dengan setahun itu amalnya banyak sehingga diberi kesempatan masuk surga lebih dahulu. Dimuliakan, Pak. Karena begitu banyak amal soleh. Sekarang kembali pada diri kita, ya, coba renungkan. Kita renungkan nih, Allah telah berikan kepada kita umur panjang sampai hari ini. Semoga saja Allah berikan kesempatan kepada kita nanti menjalani shaum di bulan Ramadan. Ya. Berapa banyak amalan yang kita bisa kerjakan selama bulan Ramadan itu, Pak. Banyak, Pak. Dan kita tidak boleh, kata Rasulullah SAW, menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa. Rasul berkata, "Wala taj'al yauma shaumika wa shauma fitrika sawa'an." Jangan kamu anggap sama tuh bulan Ramadan yang di dalam ada puasa dengan bulan-bulan lainnya yang tidak ada kewajiban berpuasa. Kita nggak boleh menyamakan, Pak. Nah, karena saking istimewanya bulan Ramadan itu, Pak. Kata Ahnaf, dia bilang apa? Shauma yauman fi Ramadan afdalu min alfi yaumin. Berpuasa 1 hari di bulan Ramadan lebih agung daripada 1000 hari bulan lainnya. Coba. Wa tasbihu fi Ramadan afdalu min tasbihi yaumain. Orang yang bertasbih di bulan Ramadan, ya, lebih baik daripada bertasbih 1000 tasbih pada bulan-bulan lainnya. Bayangkan, Pak. Wa raka'atu fi Ramadan afdalu min alfi raka'atin. 1 rakaat sholat kita di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat. Coba tuh, luar biasa. Sehingga tidak boleh kita menganggap Ramadan ini, ya, sama dengan bulan-bulan lainnya. Katanya sebalik, Pak. Abu Malik ini sahabat Nabi. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, Rasul berkata, sumtu sha'im, ya, tasbihu, ya, wa naumahu ibadah, kemudian wa amaluhu mudhalif. Diamnya orang yang berpuasa itu sama dengan sedang bertasbih. Kita diam nih, Pak. Kalau puasa nih, itu dianggap sama seperti orang bertasbih. Tidurnya orang yang berpuasa sama dengan orang yang sedang beribadah. Paham, Pak? Ya. Tidurnya orang berpuasa, menghindari maksiat maksudnya, ya, sama dengan orang yang sedang beribadah.
Amal soleh yang orang yang sedang berpuasa itu diganjar berlipat ganda. Hadis ini memang ada yang menggaifkan, tapi dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Sehingga boleh digunakan sebagai fadhilul amal untuk amalan. Ya. Tapi jangan kemudian menganggap gini, kan tidurnya orang berpuasa sampai dengan ibadah, mau tidur aja dah. Jangan. Nanti berapa bangunnya? Ya, tetangga saya puasa tidur terus, ya dari pagi sampai sore tidur. Dia bangun buru-buru minum Pak. Dia bilang, itu suara beduk. Bukan beduk, itu orang jemur kasur. Jemur kasur beduk. Dikira beduk. Jangan. Nanti gagap kita begitu dia dibetulin apa nih speaker aja yang wah tidak buka tuh, udah azan. Ya. Jadi coba renungkan tentang apa fadilah keistimewaan amalan di bulan Ramadan. Ya. Saumnya saja itu dianggap sebagai apa amalan yang memberikan ganjaran besar di ghairi hisab. Kita saum itu dianggap sebagai penderitaan, ya. Puasa itu wallahu latif limah. Kata Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab." Sabar, kita sabar dengan kelaparan. Haus itu Allah ganjar dengan apa? Ganjaran yang berlipat ganda. Membandingkan Pak. Sekarang tadi kita renungkan, bandingkan dengan orang yang dikasih umur panjang setahun misalnya, ya. Dia isi dengan amalan-amalan yang baik, ngaji, tarawih, ya, kemudian belajar ilmu, silaturahim, tempat-tempat saudara, ya, sedekah, bahkan kata Abu Hurairah di bulan Ramadan, Rasul itu kalau sedekah karahil mursalah seperti angin, ya. Karena Nabi SAW ajwadan nasi bil khair, ya. Maka fayakunu apa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu kalau bersedekah, ya, di bulan Ramadan seakan-akan seperti angin Pak, saking banyaknya itu sedekah, ya, kesempatan kan tadi 1000 kali ya ganjarannya itu berlipat, bukan hanya sampai 700, bahkan ditambah berlipat-lipat ganda lagi dengan amalan yang kita mampu Pak. Coba isi Ramadan ini dengan amal soleh yang kita bisa, ya, yang kita bisa kerjakan. Umrah bagus, ya, bahkan sama dengan haji, ya, umrah tapi kita nggak mampu, ya, punya keterbatasan, baik waktunya, kesempatannya, wartosnya, gitu ya. Bisa lupakan itu. Yang kita bisa apa? Baca Quran, ya, di sini, taraweh di sini, mengaji, boleh keliling kemana-mana dia, boleh, silakan aja. Cari yang ustadz yang top markotop, nah, datengin, boleh nggak apa-apa, ya. Bandingkan dengan orang yang dikasih usia tambahan setahun, ya, 2 tahun, 5 tahun, tapi dia tidak gunakan untuk amal soleh. Dia gunakan untuk kemaksiatan, dia gunakan untuk kefasikan, dia gunakan untuk kemungkaran, dia gunakan untuk kejahatan. Berapa banyak orang mengajak, ya, kita baik lewat media sosial, lewat televisi, ya, lewat radio, lewat handphone, mengajak kepada kita untuk berbuat maksiat. Banyak Pak. Sekarang ajakan itu bukan pakai speaker, dalam genggaman tangan, ya. Yuk ikut apa tabungan, ya, pinjaman yang berbasis riba, itu kemaksiatan. Ajakan, ya, misalnya karaoke, banyak Pak, ya, murah tarifnya, sejam cuma berapa, ya, biasa marung 1000, ini dapat diskon selama Ramadan, kasih diskon 100.000, kan tertarik ya, orang yang senang kemaksiat ada diskon gitu, yang biasa 500.000 sejam kasih 100.000, seneng, ya, pakai escortnya luar biasa kan, escortnya gratis, minumannya aqua. Itu orang seneng, ajakan maksiat luar biasa. Lah harus kita jaga Pak, jaga nih Pak, ya, jauhkan itu. Apalagi kita punya anak,
punya cucu, punya keluarga, punya adik, punya kakak. Jangan biarkan mereka terseret dengan kemaslahatan seperti itu. Jadikan keluarga kita ini sebagai basis kehidupan amal soleh. Ya, Pak, di dunia ini ada 4 golongan Pak keluarga ya. Satu, Abu Jahal. Dia orang jahat Pak. Ya, Abu Jahal ini orang, ya bukan jahat berarti tipu-menipu, bukan. Pokoknya orang yang bertentangan dengan Islam lah ya, orang jahil, gitu maksudnya. Orang jahil, Abu Jahal, mana jahil? Jahil kan? Jahil, tuh. Istrinya juga begitu Pak. Istrinya juga jahil juga, jahat juga istrinya. Tuh, yang apa? Membunuh, memakan jantungnya Hamzah itu kan istrinya Abu Jahal ya. Dia. Keluarga Abu Jahal. Yang kedua, keluarga Fir'aun ya. Fir'aun jahat, jahil juga dia, tapi istrinya soleh Pak. Paham ya? Kan kita juga banyak Pak, suaminya badung, istrinya solehah ya. Fir'aun juga begitu, dia jahil tapi istrinya solehah ya. Nabi Nuh alaihissalam ya, dia orang soleh, orang baik. Nabi Nuh orang baik ya, Nabi namanya dia. Tapi istrinya itu jahat Pak, istrinya jahil dia. Ya. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia orang baik, Nabi orang soleh, ya. Istrinya juga soleh, ya. Anaknya soleh, cucunya soleh. Tuh. Dari 4 keluarga ini kira-kira Bapak pengen yang mana nih? Nah, Ibrahim ya, benar, Ibrahim ya, iya, soleh. Tapi kalau Bapak pilih Ibrahim istrinya 2. Nah, siapa? Istrinya 2, itu. Orang. Isinya 2 aja. Kalau siap boleh. Teruskan. Ya, setiap amalan yang kita kerjakan itu, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala nih. Nanti buka surat Al-Ahqaf ayat 19 ya. Allah berfirman, "Wa likulli darajatum ma amilu wa yuwaffihum a'maluhum wa hum la yudlamun." Ya. Pada setiap perbuatan baik yang kita kerjakan itu ada pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa derajat, tingkatan. Jadi setiap kita berbuat baik, maka derajat kita akan naik. Bayangkan kalau selama Ramadan itu kita kerjakan begitu banyak amal soleh, berapa tinggi derajat yang kita dapatkan selama Ramadan. Ya. Ini tadi kan 1000 kali itu. Besarnya itu. Berapa derajat kita dapatkan ganjaran ya selama Ramadan itu. Dimana pada setiap Ramadan itu kata Rasulullah, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, sehingga seluruh amal soleh kita, ya, doa kita, dia akan menembus langit dan langit dibuka, ya, langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu rahmat Allah buka, karena Allah begitu Ramadan dia akan mencurahkan rahmatnya yang begitu banyak kepada hambanya yang mengisi kegiatan Ramadan. Banjir rahmat selama Ramadan itu, banjir ampunan, banjir maghfirah. Ya. Oleh karena itu, gaspol selama Ramadan ini bikin program-program yang bagus. Ya. Di masjid kita alhamdulillah ketua DKM beserta jajarannya dan panitia Ramadan ya, sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan yang begitu bagus. Ya. Ikuti saja di Masjid Muhajirin ini yang kegiatan Ramadan sudah program. Insya Allah Bapak akan dapatkan tuh ya, dan jalan yang melimpah selama kegiatan Ramadan berlangsung. Jangan kemudian ada ogah-ogahan tuh ya. Sayang Pak, sayang.
Karena kita belum tentu akan dapatkan lagi Ramadan tahun depan. Ya. Nanti baca surat Al-Luqman surat 34 ayat 34 juga. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum bima taksibu gadan, wa ma tadri nafsum bi ayil ardi tamut." Ya. Kalian sungguh tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Pak, mohon maaf nih, kalau besok kita sakit, ya sakit contohnya, harus berbaring di atas meja operasi, Bapak harus bypass. Kemarin di Podomoro yang goes, ya tewas kan, goes, ya Podomoro situ. Dia nggak tahu kalau ternyata goesnya itu mengantarkan pada kematian. Paris berangkat dia jaga juga bareng-bareng sama grup Ersat, bareng, terjungkal di sana kan, dia tidak tahu. Tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Kalau kita sakit misalnya besok, kan nggak bisa saum, nggak bisa beramal, nggak bisa mengaji, nggak bisa kuliah, nggak bisa ta'lim ta'lim, nggak bisa berjabat di masjid, nggak bisa tarawih. Kalau kita sakit, apalagi kalau ajal sudah menjelang, ya, lebih berat lagi. Ya, oleh karena itu jaga ya kesehatan kita, persiapkan diri kita menyambut Ramadan ini yang Rasul bilang, "Famarhaban biwahlan," sambut dengan kesiapan fisik dan mental, Pak. Nih, sehingga kalau di beberapa daerah itu ada tradisi ya menyambut Ramadan itu membersihkan badan, sekalipun tidak ada asarnya di zaman Nabi, tapi itu baik ya. Membersihkan badan dia dari najis kotoran ya, begitu hatinya dibersihkan, bagus. Nanti minggu depan terakhir tuh ya, kita saling bersama, bagus tuh ya. Salaman kan, salaman, takut nanti gak ketemu lagi, maafkan. Di dalam Ramadan kita bersih diri. Bahkan para sahabat itu rumah itu dibersihkan, Pak, rumah dibersihkan ya, sahabat nih Pak. Bahkan pakaian untuk qiyamul lail, untuk tarawih itu para sahabat dipersiapkan 1 bulan. Ya. Kalau Bapak punya gamis 30, siapkan 30 pernikahan dari sekarang. Ya, semua pakaian luar, pakaian dalamnya, sarung, sajadah. Jadi dia biasa pakai mukena, siapkan mukenanya. Jangan pakai mukena apa di bagian jidat ini pada letak, apa letak hitam. Jangan dia. Minta sama Bapak mau kena robani, gitu dong. Minta sama Bapak mau kena apa bukit tinggi, yang rendah itu kan, yang border. Gak apa-apa. Suami memberikan pada istri hadiah mukena buat Ramadan, ya itu sedekah Pak. Ya, berikan hadiah yang terbaik. Dulu teman saya ngasih hadiah pada istrinya apa Pak? Dibeli pemakaman Sandiaga Hill di Karawang, kasih hadiah. Nih buat pemakaman nanti. Tahun depan ngajukan hadiah kamu gimana? Hadiah yang tahun kemarin belum kamu pakai deh. Minta hadiah lagi. Jadi Ramadan kali ini jadikan Ramadan yang paling istimewa sejak selama hidup Bapak ya. Persiapkan semuanya. Makanan ya, tadi itu siapkan yang anak-anak yang bergizi tinggi, ya jangan saya diundang makan di Cisompet sana, kidul pakai bulan, ya di pantai, yuk orang gitu makan apa tajil gitu, apa makan menunya, pokoknya seafood. Oh iya, saya sudah kebayang Pak, cumi kan gede-gede, lobster padahal ya, lobster, cumi, udang yang besar-besar itu kebayang. Datang ke sana cuma dikasih sambal teri Pak. Sambal teri juga seafood. Hasil seafood. Nah, jadi nanti nih Pak, siapkan Pak tadi yang enak-enak. Ya, saya pesan itu pada nanti yang nyugundi. 30 kan dekat sekarang ini. Minumannya apa? Sultan, contohnya. Sultan ada ya? Wah, kirimkan buat yang buka di masjid nih. Berapa? 20 cup. Wah, kan senengnya. Masih ramai Pak. Ya, ramai datang. Penuh masjid Pak. Ya, boleh nggak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh kan?
Ini usul, ngarep juga. Ngarep ini tadi boleh Sultan. Ya. Boleh. Sama nanti nih pengajian minggu depan kan terakhir itu ya. Konsumsinya apa nih pagi-pagi? Kasih istimewa kan. Nih pagi minum. Kas keluarin ya. Kasih istimewa. Nasi padang nggak perlu. Pasti datang Pak. Ya. Sekarang itu ya bisa naikkan panjang ngebahas ini terlalu panjang waktunya habis. Jadi sekali lagi saya berpesan ya. Ayo kita gaspol amal soleh di bulan Ramadan ini dan jadikan Ramadan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ya. Sehingga Allah nanti kelak Pak, ya, akan mengumpulkan kita kembali bersama di akhirat nanti. Ya. Kita akan berkumpul. Memang beruntung orang yang wafat di bulan Ramadan, ya, karena dia tidak mengalami siksaan tidur. Ya, beruntung. Selama sebulan itu kata Rasulullah SAW, orang yang wafat di bulan Ramadan dia bebas dari siksa kubur. Tapi kita tidak ingin berharap meninggal di bulan Ramadan ini kan, ya kan? Kenapa? Kan kita pengen beramal soleh yang banyak. Seperti hadis yang saya sampaikan di muka tadi, dia punya kesempatan 1 tahun, maka dia akan masuk surga lebih dulu karena amalnya paling banyak ya. Jadi sekali lagi, ayo kita gaspol amal soleh di bulan Ramadan ini. Itu saja. Maaf kalau ada kekhilafan. Bila bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.